Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan mahasiswa, saya di sini Lingga Kurnia Ramadhani selaku dosen struktur data akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 yaitu QU atau disebut dengan antrian. Kita masuk ke slide pertama. Kita di sini akan menjelaskan pengertian dari QU. QU itu apa? Suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut sisi belakang atau rear. Jadi pertama kita masukkan itu adalah sisi belakang. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lainnya yang disebut sisi depan atau front. Jadi dia sisi belakang itu rear dan sisi depan front. Data dimasukkan melalui rear dulu, kemudian diambil melalui front. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah contohnya. Jadi di yang pertama ini adalah rear-nya dalam sebuah antrian. Kemudian, jika ada data masuk, data yang di sini akan bergeser ke nomor 2. Jadi, data baru akan masuk ke sini, kemudian yang tadi dia akan bergeser ke nomor 2. Selanjutnya seperti itu, data akan masuk lagi, dia akan bergeser lagi ke nomor 3. Data baru dia di posisi rear paling belakang. Selanjutnya sampai elemen itu penuh. Misalkan di suatu program kalian akan dibuat jumlah elemennya 5. Jadi ini elemennya sudah penuh. Kemudian kita akan mengambil data antrian tersebut. Maka data antrian tersebut akan diambil di bagian front. Yang di sini adalah rear, yang di sini adalah front. Kita ambil. Nah, di sini disebut dengan DQU. Sedangkan memasukkan input data disebut NQU. Seperti itu. Contoh lain, kita akan melihat di sini adalah sebuah antrian di dalam sebuah toko. Maka pembeli pertama atau antrian pertama setelah dia melakukan transaksi jual beli, dia akan bergeser keluar dari toko. Selanjutnya seperti itu mengikuti sebuah antrian. Kita akan mencontohkan sebuah program dengan metode QU. Di sini kita akan menggunakan C++. Jadi program struktur data itu ada banyak, kita bisa menggunakan Pascal, pemrograman C, pemrograman C++, dan algoritma. Di sini saya akan contohkan yang C++. Kita akan menjelaskan bagian preprosesor dan header file. Kita akan menggunakan bahasa C++. Di sini include IOStream, kemudian pagar define max 20. Di situ adalah maksimum data QU-nya, elemen yang kita akan masukkan. Kemudian using name space std. Penjelasannya, di sini kita hanya menggunakan 2 baris preprosesor untuk mendefinisikan header file IOStream untuk standar input ataupun output stream, dan max untuk maksimum data array pada QU maupun antrian. Jadi ini adalah bagian preprosesor dan header file. Di sini kita akan menjelaskan bagian struk data. Jadi pengkodiannya di sini struk QU integer front dalam koma rear koma data dalam kurung max. Penjelasannya, pada struk kita mendeklarasikan front, rear, dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya yaitu max. Tadi kan kita buat max dengan elemen 20. Deklarasi variabel pada struk sama halnya dengan pendeklarasian variabel pada umumnya. Karena di sini kita hanya memiliki tipe data yang sama. Jadi kita bisa menghemat baris dan menyebariskan 3 variabel bertipe integer. Jadi struk itu gunanya untuk mempersingkat pendeklarasian seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian slide berikutnya, yaitu memeriksa antrian. Di sini codingnya bool is full, return key titik rear sama dengan max. Jadi jika rear-nya itu max, berarti
dia sudah penuh. Kemudian bool is empty, return key titik rear sama dengan 0. Jadi jika rear-nya itu 0, maka dia akan menampilkan is empty, data itu kosong. Penjelasannya, kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh dan antrian kosong. Keduanya mengembalikan nilai boolean. Jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Misalkan yang pertama, pada fungsi is full akan mengembalikan nilai true jika nilai rear sama dengan maksimum data arah yang telah ditentukan max. Jadi jika max-nya itu sudah 20, berarti dia akan menampilkan full. Atau false jika tidak sama. Kemudian yang kedua, pada fungsi empty akan mengembalikan nilai true jika nilai real sama dengan 0. Jadi jika 0, dia akan is empty. Atau false jika tidak sama. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada bagian slide ini kita akan menjelaskan menampilkan antrian. Jadi untuk menampilkan QU, itu codingnya adalah void print QU. If empty, kosong, maka dia akan menampilkan perintah antrian kosong. Else, jika tidak, for in I sama dengan Q front. Jadi Q front adalah I, lebih kecil dari rear, dia akan menampilkan datanya. Kemudian di bawah ini ada coding untuk menambahkan koma jika data tidak terdapat di antrian pertama. Kita langsung ke penjelasannya. Untuk menampilkan antrian, kita perlu memeriksa apakah antrian itu kosong. Jadi sebelum kita memeriksa, dia akan mengecek dulu apakah antrian kosong. Jika kosong, maka tidak ada data yang ditampilkan. Jadi cukup tampilkan pesan tadi, antrian kosong. Tapi jika antrian berisi data atau ada antrian di sana, maka tampilkan data yang ada di antrian menggunakan for log. Di sini, kode di dalam perulangan atau log hanyalah elemen setiap data yang telah dimasukkan dengan menggunakan koma kecuali data terakhir. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini menjelaskan input data ke antrian. Di sini untuk menambahkan data ke antrian, void NQU, jadi untuk menambahkan NQU, if dia akan mengecek dulu apakah datanya sudah penuh. Is full, maka dia akan menampilkan perintah antrian penuh. Else, misalkan in data menambahkan data ke antrian, code masukkan data seperti kode yang ditampilkan ini. Kemudian untuk kode yang untuk menampilkan tail pada elemen data terakhir yang ditambahkan ini di bagian yang Q rear. Kita langsung ke penjelasannya. Untuk menginputkan data ke antrian, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke antrian karena sudah tidak ada ruang lagi yang tersedia. Jadi misalkan tadi max 20, sudah 20, maka tidak akan bisa menambah kembali. Jika masih ada ruang, maka inputkan data ke antrian dan tambahkan satu nilai QRear, di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Di sini kita juga memanggil fungsi print QU yang telah didefinisikan pada baris kode sebelumnya. Secara langsung setelah ditambahkan, jadi user bisa melihat data ada di dalam antrian. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan mengambil data antrian atau DQU. Void DQU, dia akan mengecek apakah data itu kosong. Jadi misalkan datanya kosong, maka dia tidak akan bisa mengambil data yang di dalamnya. Dia akan menampilkan antrian masih kosong. Else, dia akan di sini akan menjelaskan bagian, misalkan data itu ada, maka dia akan mengambil data di bagian paling depan atau front. Kita akan langsung masuk ke penjelasannya. Sama halnya dengan menampilkan antrian, untuk mengambil data dari dalam antrian atau mengeluarkan DQU, pertama kali kita perlu memeriksa apakah data ada dalam antrian. Karena kita tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian, jika ada data pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau Q front. Jadi data yang diambil yang paling depan tadi sudah diambil, maka data yang
di belakangnya akan maju ke bagian paling depan. Di sini kita akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan dan kemudian mengurangi satu nilai real. Jadi akan mengambil nilainya satu, elemennya satu diambil. Kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah coding untuk menampilkan menu. Jadi nanti kalian tinggal langsung mencobanya aja. Saya akan menunjukkan contoh program yang telah jadi menggunakan coding ini. Ini adalah program QU atau antrian. Jadi tadi kalau ditampilkan menu tadi di codingnya, di sini nomor 1 NQU, nomor 2 DQU, nomor 3 keluar. Jika pilihannya tidak ada, maka dia akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Jadi kita akan coba untuk NQU menambahkan atau menginput datanya di dalam antrian. Kita coba nomor 1, kita enter, kita masukkan data kita. Misalkan saya akan memasukkan data 10. Kemudian dia akan langsung menampilkan data ditambahkan QU 10. Dia akan langsung masuk ke perulangan pertanyaan. Kita akan memasukkan lagi misalkan NQU 1. Masukkan data 20. Dia akan langsung menambahkan koma seperti coding yang kita jelaskan tadi. Bagaimana kalau misalkan DQU menghapus data? Kita tinggal pilih nomor 2. Dia akan menghapus data paling depan yaitu 10 karena kita memasukkan paling pertama adalah 10. Jadi seterusnya seperti itu sampai data itu habis. Berikut materi pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, langsung bertanya melalui WA maupun melalui Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.